Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke. Saya melihat nomor 1 tadi adalah gambar celurit yang saya pikir ini energinya kemarin yang kita bawa ke hari ini. Jadi masih ada yang nyambung. Apapun yang kita sudah upayakan hari kemarin, melihat baik buruk atau melihat mana yang real, mana yang tidak real, correct incorrect, semua dipertimbangkan dan kita mampu memilih mana yang terbaik untuk kita, maka pada hari ini selain kita merasa lebih berhasil karena yay gitu kan, ada perasaan kita menang juga. Karena apa? Karena kita berhasil melewati ujian kebingungan dan kita mengambil keputusan yang buat kita adalah yang terbaik. Kita tidak menyesali keputusan yang kita ambil kemarin. Dan dengan demikian kita mampu untuk terus membina hubungan yang baik. Jadi kadang-kadang ujian kemarin ketika ketidakjelasan itu terjadi, itu sebenarnya sedang menguji kita. Apakah kita orang yang pantas diperjuangkan oleh orang lain juga? Dan sebaliknya tentunya. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang kita pikir adalah ini yang terbaik buat saya. Dengan risiko orang langsung melihat bagaimana pribadi kita yang sesungguhnya, dan kalau memang yang sesungguhnya itu adalah yang egois, yang nggak considerate ya, nggak memikirkan orang lain, itu akan kelihatan. Tetapi kemarin kan kita menggunakan energi yang ada di semesta untuk kita ambil adalah no, I'm going to do the best for everyone regardless. Karena itu adalah yang terbaik, karena itu adalah norma, adalah etika. Dan karena saya sudah mengambil itu, maka orang melihat betapa kita punya pribadi yang begitu mempesona, barangkali itu. Karena apa? Karena orang, kita jatuh hati kepada orang, tentu saja paling gampang adalah fisik. Fisik yang cantik, fisik yang ganteng. Tapi yang juga penting adalah kita melihat pribadi yang cantik dan ganteng tersebut. Both, laki-laki dan perempuan. Nah, saya sudah mengambil kartu dari 2 deck, dan dari True Love ini saya mendapatkan distorted masculine. Ini gambarnya bank, police, semuanya adalah kayak gambar semua yang terkait dengan laki-laki. Ini ada waktu, ketepatan waktu, dan kalau tidak tepat maka apa. Dan ini di sini gambarnya ada ular, ada batu, ada bata, ada uang. I don't know, ini adalah penggambaran dari laki-laki, tetapi ini yang distorted, bukan yang sebenarnya. Jadi bukan yang high vibration. Beware of where the distorted masculine may be showing up in your life. Jadi bisa dari dalam diri kita, bisa juga dari orang lain. Let it go with love and live a fully blessed life in the now. Jadi di sini digambarkan apa sih yang namanya distorted masculine. Jadi yang namanya masculine itu juga ada high vibration, ada yang low vibration. Dan hari ini sedang diingatkan ini loh yang namanya masculine, tapi yang low vibration. Ya, di sini adalah karakteristiknya adalah unwillingness to trust. Tidak bersedia untuk percaya, semua dipertanyakan. Tending to ignore emotion and intuition. Jadi semuanya harus pakai logika dan logikanya harus bisa diterima. Kemudian wanting proof of everything. Apa buktinya? Dan semuanya harus dijelaskan dengan logika. Nah, ini juga biasanya ditunjukkan dengan tidak ada yang namanya emosi, ignore emotion and intuition, serta semua harus logika. Nah, ini bukannya tidak baik ya, yang namanya distorted yaitu adalah melenceng sedikit ya. Jadi kalau istilah distorsi itu sendiri kan sebenarnya dia seperti penggaris yang kita masukkan ke dalam air. Kita tahu bahwa sebenarnya penggaris itu tetap lurus, tapi dari mata kita terlihat belok. Jadi distorsi adalah sebenarnya situasinya tetap begitu, tetapi cara pandang kita
berbeda. Dan karena ini keluar di awal, maka saya lihat bahwa barangkali ini adalah sesuatu yang kita sudah pahami sekarang, bahwa tidak semua itu ukurannya adalah logika. Bawa emosi, apalagi tadi kalau kartu ini digambarkan dengan gambar bunga dan anjing. Anjing sendiri kan dia penggambaran dari compassion. Compassion itu kan feminin. Dan kembali lagi, feminin, maskulin semua ada di setiap orang. Jadi bukan berarti feminin itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki, perempuan adalah jenis kelamin. Beda. Bukan dengan energi. Oke, kembali lagi. Jadi kalau hari ini kita lihat dari Oracle of the Fairies sebagai tambahan dari temanya Magical Blessings, kemudian Lost and Found. Jadi sebenarnya apapun yang indah tersebut pernah hilang dan saat ini ditemukan kembali, dan ini membuka hati kita untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi kalau dulu kita punya keyakinan bahwa yang namanya kinerja yang terbaik adalah ditunjukkan dengan 1, 2, 3, dengan semua logika, dengan semua angka, dan semua harus ada buktinya. Apa buktinya? Apa buktinya? Nggak pakai rasa, nggak pakai apa. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang selain kuantitatif, ada yang namanya kualitatif. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa semua itu tidak harus dijelaskan dengan satu cara, dengan satu titik di mana garis ini di bawahnya adalah artinya begini, di atas artinya ini. Enggak, kadang-kadang kita bisa melihat satu kejadian, satu fenomena itu bisa dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah, dan semuanya juga ada kebenarannya. Bukan berarti di situ hanya ada satu indikasi. Nah, bulan masih ada di Cancer seperti kemarin, dan hari ini dia trine dengan Neptunus, dan oleh sebab itu kita mampu melihat hal yang kualitatif tadi, kualitas, mutu, tidak hanya dari indikasi yang sifatnya logika atau dalam bentuk angka. Nah, pada hari ini yang kita juga perlu lihat bahwa Mars mulai akan conjunction dengan North Node. Mars berjalan lebih lambat tentunya daripada bulan. Dan ini berarti take some time, ya mungkin 3 hari, 4 hari. Mars yang conjunction dengan North Node itu kalau kita ambil high vibrationnya adalah ketika kita sangat bersemangat untuk mencapai apa yang menjadi target kita. Dan Mars yang mengatur, dia mengatur Aries. Di Aries ada matahari, ada Venus, dan ada Chiron. Ini artinya dalam 3, mungkin bisa lebih dari itu, 3 hari ke depan, itu adalah ketika kita punya, tiba-tiba muncul satu semangat luar biasa untuk mencapai target kita, apapun target tadi. Target itu bisa yang kuantitatif, kualitatif, tadi sudah disebut sebelumnya. Dan ini menurut kita adalah hal yang sangat berharga. Dan karena Venus dan matahari juga conjunction, Venus itu mengatur hubungan dan juga keuangan, harta benda, kepemilikan, keindahan, kenyamanan, kemewahan. Maka barangkali itu yang menjadi target kita dalam 3 sampai katakanlah 4 hari ke depan. Jadi kayak kita mungkin berpikir, ini salah satu contohnya, saya kepengen kerja di situ, saya akan semaksimal belajar untuk bisa masuk ke dalam organisasi tersebut karena di situ gajinya besar, karena di situ membawa kondite yang bagus, atau saya akan mendapatkan kebanggaan dari kalau saya berada di dalam situ. Itu termasuk yang bisa digambarkan dengan Venus. It's quite complicated. Freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Ini situasinya. Ya, situasinya adalah ketika tadi ya, kita melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Kemudian kita tiba-tiba punya semangat untuk mencapai target yang tadinya susah. Kayaknya kita melihat bahwa beberapa hambatan kita ingin lepaskan hari ini. Enggak, saya tidak harus terperangkap dalam satu pemikiran bahwa saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi challenge-nya adalah kemudian kita tidak melihat lagi kanan kiri dan kita bertindak seolah-olah
yaitu greedy ya, serakah. Kita nggak peduli orang lain, nggak punya compassion. Ya tadi mungkin tadi energi dari distorted masculinity-nya tadi akan kerasa bahwa enggak, saya bekerja keras sampai malam tanpa informasi ke keluarga saya karena saya punya pembenaran, saya sedang mengejar apa yang terbaik untuk saya akan mencapai keuntungan terbesar. Dan kalau misalnya ada yang menyerang saya akan mengatakan saya melakukan ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi buat kita semua, tetapi mengatakannya dengan penuh kemarahan atau dengan bahasa yang tidak nice lah ya. Kemudian advice-nya adalah you have to apologize. Simple. You have to apologize. Kalau misalnya kita nggak sengaja ngomong gitu, kita kenceng, kemudian kita merasa bahwa kenapa semua orang harus mengkritik saya yang sedang mengejar mimpi saya, wah gitu. Tapi mukanya dengan penuh ego, maka remember gitu, mungkin mereka akan tersinggung dan kita mungkin berada dalam posisi sorry, aku nggak maksud nyakitin kamu, tapi sungguh saya lagi butuh konsentrasi untuk saya hari ini, please, gitu aja ya, itu minimal. Nah, kenapa memang kita harus mempertahankan juga ya energi yang sedang diberikan kepada kita, semangat yang begitu tinggi dan mungkin tanpa tedeng aling-aling, tanpa peduli pada banyak orang, itu karena memang kita sedang punya satu tugas untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar ke depan. Jadi sama sekali tidak ada yang menyalahkan dirimu untuk fokus pada diri sendiri, memperjuangkan apa yang kau inginkan, menjadi begitu galak karena itu adalah baby, tanda petik, babynya dirimu ya. Kalau project baru, apa yang kita inginkan, kita kan setengah mati melakukannya. But kalau kita tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain, simple, minta maaf aja dan usahakan untuk mengatakannya dengan manis. Simple as that. Dan di pesan yang terakhir, your guides are telling you it is only your insistence on dwelling on the past that keeps you there. Why not live in the present moment? Somehow ini adalah satu mungkin peringatan buat kita. Kadang-kadang kita ngotot pada sesuatu itu karena kita sebenarnya ingin membuktikan sesuatu yang kita sudah kita sudah menerima rasa yang tidak terlalu nyaman di masa lalu dan kita ingin membuktikan bahwa I'm not like that. No. Jadi kita ngotot hari ini karena sebenarnya somehow it's kind of balas dendam gitu. Balas dendam tanda petik ya, tidak harus ke orang. Balas dendam karena kita merasa kekurangan di masa lalu. Aku gak punya semua, aku kepingin jadi orang yang punya kesempatan ini. Dan dulu aku gak punya kesempatan ini, sekarang saya punya kesempatan ini. Dan gak ada pilihan lain, saya harus ngotot ngejar ini. Nah, itu yang bikin kita mungkin emosinya agak naik. Yang membuat kita merasa akan kalah kalau kita sampai nggak dapat hal ini, karena ini adalah sesuatu yang kita sangat inginkan dari zaman dulu yang kita belum pernah bisa buktikan minimal ke diri sendiri bahwa saya mampu dan saya sangat ingin, masih sangat ingin. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya, kalau pesan ini mengatakan bahwa it's okay, saya juga mengatakan it's okay kalau kita memang perlu balas dendam tanda petik, itu bukan hal yang salah karena itu kan salah satu sumber dari penggerak kita. Dan kalau itu adalah penggerak kita, kita perlu menganggap itu sebagai bagian dari kita, embrace sebagai bagian dari diri kita. Nah, tapi yang diingatkan di sini bukan hal itu, yang diingatkan adalah kalau memang ini adalah dalam rangka balas dendam tanda petik tadi ya, maka tetap fokus pada here and now dan jangan hanya berfokus bahwa ini adalah untuk membuktikan masa lalu. Masa lalu itu udah lewat. Bahwa itu sekarang menjadi pendorong, ambil itu sebagai anugerah. Tapi tetap
Yang lalu itu adalah ilusi, sudah lewat. Itu hanya memberi kita satu inspirasi tentang apa yang kita inginkan. Tapi kembalikan lagi, saya hidup di hari ini, di saat ini, dan saya menginginkan saya akan mengerjakan sebaik mungkin, and that's it. Tidak perlu lagi berpikir bahwa kalau saya mendapatkan ini menunjukkan bahwa saya berhasil. Tidak perlu. If you want it, you try to get it, and that's that. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.